Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, pengawas TPS atau PKD berpedoman pada panduan teknis pengawas TPS yang telah dibuat khusus bagi pengawas TPS atau PKD. Ada 3 hal penting yang harus diketahui PKD dan PTPS dalam melakukan pengawasan. Yang pertama, fokus pengawasannya. Yang kedua, potensi pelanggaran. Yang ketiga, langkah pengawasannya. Yang pertama, fokus pengawasan ketersediaan perlengkapan pemungutan suara. Potensi pelanggaran, perlengkapan pemungutan suara kurang. Langkah pengawasannya, pengawas harus memeriksa ada atau tidak. Yang pertama, surat suara, selanjutnya tinta, DPT, foto paslon dan visi misi, kotak suara, alat coblos bilik suara, formulir model C hasil KWK, formulir model C salinan KWK, formulir model C daftar hadir DPT atau pindahan atau tambahan, alat bantu disabilitas netra, yang terakhir segel. Jika salah satu item di atas tidak ada, maka dianggap kurang. Yang kedua, ketersediaan protokol kesehatan. Potensi pelanggarannya, tidak ada fasilitas cuci tangan di lokasi TPS. Langkah pengawasan, memeriksa ada atau tidak adanya fasilitas alat mencuci tangan di sekitar TPS. Selanjutnya, fokus pengawasan keterbukaan informasi daftar pemilih. Potensi pelanggaran, DPT tidak terpasang di sekitar TPS. Atau informasi tentang daftar pasangan calon yang berisi visi misi dan program serta biodata singkat tidak dipasang. Langkah pengawasannya, memeriksa papan pengumuman apakah daftar pemilih dan informasi dipasang atau tidak. Selanjutnya, fokus pengawasan penerapan protokol kesehatan. Potensi pelanggaran terdapat KPPS terpapar COVID-19 hadir di TPS. Langkah pengawasan mencari informasi tentang status kesehatan KPPS. Yang kelima, jaminan keamanan surat suara. Potensi pelanggaran, kotak suara terbuka sebelum rapat pemungutan suara dimulai. Langkah pengawasan, memastikan kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel sebelum pemungutan suara. Selanjutnya, fokus pengawasan ketersediaan logistik pemungutan surat suara. Potensi pelanggaran, surat suara tertukar atau surat suara kurang. Langkah pengawasan, memastikan surat suara sesuai dengan daerah pemilih. Selanjutnya, prosedur pemungutan suara. Potensi pelanggaran, pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 7. Langkah pengawasan, memastikan ketepatan waktu pemungutan suara. 8. Larangan kampanye. Potensi pelanggaran, saksi mengenakan atribut pasangan calon. Langkah pengawasan, mengidentifikasi nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol, gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta pemilihan. 9. Logistik pemilihan suara. Potensi pelanggaran, alat bantu disabilitas netra, braille template tidak tersedia di TPS. Langkah pengawasan, memastikan adanya ketersediaan, adanya alat bantu pemilih disabilitas netra. 10. Pemungutan suara ulang. Potensi pelanggaran, terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya 2 kali atau terdapat penggunaan hak pilih orang lain. Langkah pengawasan, mengawasi pemungutan suara. Yang terakhir, prosedur pemungutan. Potensi pelanggaran, pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13 waktu setempat. Langkah pengawasannya, memastikan ketepatan waktu penutupan pemungutan suara. Pengawasan penghitungan suara oleh PTPS. Pengawasan penghitungan suara oleh PTPS, fokus pengawasannya yang pertama, prosedur pemungutan dan penghitungan. Potensi pelanggaran, penghitungan suara dilakukan sebelum pukul 13 waktu setempat, dan terdapat KPPS yang tidak bersedia menandatangani salinan hasil penghitungan suara. Langkah pengawasan, memastikan penghitungan suara dimulai tepat waktu, dan memastikan salinan berita acara dibuat dan ditandatangani oleh KPPS. 2. Kesesuaian data hasil penghitungan suara. Potensi pelanggaran perbedaan data daftar hadir pemilih dengan formulir C hasil KWK. Selanjutnya, perbedaan data surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih. Perbedaan data hasil penghitungan dengan penulisan hasil penghitungan. Dan perbedaan data hasil penghitungan model C hasil KWK dengan model C salinan hasil KWK yang diberikan kepada saksi dan pengawas TPS. Langkah pengawasannya, mengecek kesesuaian penulisan data dalam penghitungan dan penulisan dalam salinan hasil penghitungan suara. 3. Fokus pengawasan salinan hasil penghitungan suara.
Potensi pelanggaran, saksi tidak diberikan salinan hasil penghitungan suara. Langkah pengawasannya memastikan KPPS memberikan salinan hasil penghitungan suara kepada saksi. Keempat, salinan hasil penghitungan suara. Potensi pelanggaran, pengawas TPS tidak diberikan salinan hasil penghitungan suara. Langkah pengawasan memastikan KPPS memberikan salinan hasil penghitungan suara kepada pengawas TPS. 5. Fokus pengawasan aplikasi Sirekap. Potensi pelanggaran, KPPS tidak menggunakan aplikasi Sirekap. Langkah pengawasan memastikan KPPS dapat menggunakan Sirekap. Yang keenam, penyerahan kotak suara. Potensi pelanggaran, KPPS tidak menyerahkan kotak suara di hari H kepada PPS dan terdapat pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke PPS. Langkah pengawasan memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel pada hari yang sama. Yang terakhir, mendokumentasikan foto dan melakukan input data serta mengirimkannya menggunakan aplikasi Siwaslu. Berani bersama Bawaslu, awasi pilkada tanpa ragu.